Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Susilawati SPD dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas 12. Materi pembahasan kita kali ini adalah bab 6, menilai karya melalui kritik dan esai. Teks kritik berisi tentang penilaian kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif, disertai dengan data-data pendukung, baik sinopsis karya, alasan logis, dan teori-teori yang mendukung. Sedangkan teks esai berisi kajian tentang suatu objek atau fenomena tertentu dari sudut pandang pribadi penulisnya, bersifat subjektif dan disajikan dengan gaya bahasa khas penulisnya. Untuk lebih jelasnya, kita simak perbandingan dari esai dan kritik dari segi pengetahuan. Objek kajian kritik adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan esai memiliki objek kajian yang dapat berupa karya atau fenomena. Di dalam teks kritik biasanya terdapat deskripsi karya atau berupa sinopsis. Sedangkan esai biasanya tidak ada ringkasan atau sinopsisnya. Kritik selalu menyajikan data-data objektif, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Perbandingan kritik dan esai dari segi pandang. Pada teks kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan pada esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Dalam teks kritik, dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Sedangkan pada teks esai, hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Dengan kata lain, pada teks kritik pembahasan dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan pada teks esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Pada umumnya, sistematika penulisan kritik dan esai sama dengan sistematika penulisan teks eksposisi, yaitu diawali dengan bagian tesis, kemudian dikuatkan dengan argumentasi, dan diakhiri dengan rekomendasi atau penegasan ulang. Terdapat 4 ciri khas unsur kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan persuasif. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan pertanyaan atau ungkapan yang bersifat menilai dan mengomentari. Yang ketiga, banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Dan yang terakhir, biasanya banyak menggunakan kata kerja mental. Khusus untuk esai, penyajiannya menggunakan gaya bahasa dan subjektif. Demikian pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk kelas 12, materi ini adalah materi terakhir. Dan untuk selanjutnya kita akan kembali membahas soal-soal untuk persiapan ujian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.